Saya mau kasih pikiran akal sehat dulu ya. Jadi sebenarnya kalian itu, netizen itu kan sudah tergiring dengan bulian bahwa kalian sudah jahat sebenarnya, karena kalian mendengar sepihak dari pihak perempuannya yang mengatakan dia selingkuh, gitu loh. Jadi kemana-mana itu selingkuh. Dia, Ijong itu kesannya apapun yang dilakukan dia selingkuh, gitu loh. Karena kalian sudah mendengar dari sepihak. Tapi ketika saya sebagai keluarganya datang mengungkap beberapa fakta, kalian tetap kuku bahwa itu selingkuh. Jadi kalian mengadilin dengan sebelah pikiran, sebelah hati, gitu loh. Sebab apa? Kan kalau kita dituduh selingkuh itu kadang-kadang harus tahu sebab dan musababnya. Dan yang berkoar-koar itu, apakah kalian tidak sadar dia sudah menjerumuskan suaminya, sudah mempermalukan suaminya kepada kalian-kalian yang percaya. Kok saya nggak boleh campur tangan, gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian percaya dengan omongan perempuan itu sama si Ijong bahwa Ijong selingkuh, kalian telan bulat-bulat, gitu. Kalau saya melihat banyak sisi, karena saya bukan malaikat, saya bukan Tuhan yang bisa mengadili seperti kalian, ya, yang merasa, gitu loh. Jadi saya kasih contoh, ya, saya kasih contoh nih. Ada seorang laki-laki mencuri makanan, lalu dia ditangkap, dibully di mana-mana dia. Pantas nggak kita tahu dia mencuri kenapa? Setelah kita tanya, dia mencuri itu ternyata karena tidak makan, sakit perut, dia kelaparan. Terus kalian salahkan dia sebagai pencuri? Salah nggak? Ada salahnya, ada tidaknya. Salahnya, ya dia mencuri, itu bukan haknya dia. Tidaknya bahwa dia harus timbang mati, dia harus makan, gitu loh. Ya sama statusnya dengan ponakan saya si Ijong ini. Kalian harus tahu, sekiranya pun dia selingkuh, ya, yang dikatakan istrinya kemana-mana di statusnya, yang kalian bangga dengan predikat si Ijong itu sebagai selingkuh. Tapi kalian kan nggak tahu kenapa selingkuh si Jonathan. Cari tahu nggak kalian kenapa si Jonathan selingkuh? Kalau tidak tahu jangan menghakimi, ya. Saya pun sebagai omnya, sebagai bapaknya Jonathan, tidak akan menerima kalau Ijong itu selingkuh tanpa sebab. Misalnya ya, saya kasih misal ini, contoh kepada kalian-kalian, ya. Kita kan nggak tahu apakah si Ijong sudah merana sepanjang hidup perkawinannya, atau ketimbang dia impoten, atau apa, kita kan nggak tahu, gitu loh. Jadi janganlah kalian menghakimi. Kalian selalu bilang saya jangan turut campur, jangan diumbar ke medsos. Apakah kalian tahu bahwa yang mengumbar pertama itu adalah istrinya? Setiap hari bikin status. Kenapa mesti saya nggak bisa mengumbar? Terus istrinya berhak mengumbar ke sosmed. Istrinya berhak memberitahu kalian semua tentang suaminya selingkuh. Apa dia nggak malu? Dan sekarang tuh melekat si Ijong tuh sebagai orang yang selingkuh, gitu loh. Itu kan tidak adil namanya. Tidak adil kan, tidak adil. Karena saya lihat, maaf ya, saya bukan lari ke agama, bukan. Tapi selalu kalian yang membuli itu selalu memakaikan pakaian agama. Apakah kalian tidak diajarin kalau memakai pakaian agama itu kelakuan juga harus bagus, baik, mencerminkan karena orang baik itu selalu memberi saran yang baik. Orang jahat, orang biadab selalu memberi saran jahat, selalu membuli. Itu kalau kalian mau jadi orang baik, ya kalian kasih saran yang baik, gitu loh. Boleh kalian ngelarang saya, larang juga dong perempuan itu bikin status. Terus saya nggak bisa membela ponakan saya, dia bisa ngejelek-jelekin suaminya.
Ya nggak begitu juga kali, ya kan? Nggak begitu juga kali. Gitu, maksudnya ya berpikir jernih lah kita ini. Berakal sehat, biar kita menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang pinter, ya. Karena saya juga ikut dalam hal keluarga ini karena sudah ke blow up ke kalian, sudah ke masyarakat, karena perilaku istrinya yang selalu bikin status. Kalian tahu dari mana coba? Kalian tahu dari mana si Ijong selingkuh? Kalau nggak dari jempolnya istrinya. Tapi bikin bukti nggak? Nah, kalian tuh menghakimi sepihak. Tidak boleh begitu. Apakah kalian orang bersih? Aduh, entah deh. Kalian entah siapa, entah dari antah berantah. Kalau saya jelas, mau saya bangga. Ya, Indra Bruggman, Jonathan Fridji, Dini Aminarti, Mas Ayu, Arzeti, Lian Firman Zekli, Ferry Iksal, Iqmal Akbar, Tia Ivanka, semua saya yang bikin mereka jadi manusia, jadi artis. Bangga saya. Ya, tapi saya tidak menunjukkan kebanggaan saya itu sama kalian gitu. Bagaimana mereka bisa jadi artis? Karena turut campur tangan saya ke pribadi mereka. Saya larang mereka bergaul, tidak boleh pacaran dulu, harus matikan handphone malam, harus belajar acting, harus punya disiplin. Saya turut campur, gitu. Karena kalau kita sudah melihat hal-hal yang tidak baik, kita juga nggak boleh membiarkan. Jadi maksud saya, kita akal sehat aja lah ya. Kalian melarang saya ikut masuk ke keluarga saya itu karena apa? Gitu loh. Sementara kalian menjas si Jonathan itu selingkuh. Dari mana kalian tahu? Kalau nggak congornya istrinya yang berkoar-koar di status, kalian nggak salah kan itu? Ya, kalian lebih suka lihat orang yang drama-drama, nangis-nangis, minta perhatian ke netizen daripada saya yang congor-congor tapi saya baik menolong orang, menyatakan yang apa yang sebenarnya. Saya jahat kalau saya mengungkap yang sebenarnya. Yang jahat itu kalian, tidak tahu diri, ya, memvonis langsung mengatakan selingkuh. Di mana-mana selalu bilang selingkuh. Gue juga nanti kalau sudah saya taruh hal yang lain, tetap oh itu karena gini, oke. Aduh, kalian itu. Dan rata-rata kalian tuh pakai selalu yang membuli-buli orang itu yang selalu pakaian agamis, ya. Coba kalau kalian mau membuli orang, ngasih memvonis orang dengan kata-kata jahat, norak, buka dulu itu pakaian, ya. Jangan kalian berpakaian gamis tapi kelakuan kalian itu membuli orang, tidak boleh gitu loh. Berkacalah kita sama diri sendiri. Gitu. Saya bukan marah, saya mau menjelaskan aja karena saya orang Batak dan saya selalu berbicara seperti keras. Tapi sebenarnya niat saya itu menjelaskan gitu. Jadi coba kita memakai akal pikiran kita ya, supaya tidak saling menjudge, lihat kedua belah pihak. Jangan kalian larang-larang saya, tapi yang sana ngumbar tentang suaminya terus, yang jelek-jelek tentang suaminya terus, minta dikasihani. Itu tidak fair namanya. Itu tidak fair, ya. Jadi kalian itu coba pakai otak, pakai akal sehat sedikit, biar hidup kalian juga tidak nanti baik, dapat berkat. Terima kasih.